Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini harinya hari Rabu, berarti waktunya ngopeni iman. Setiap Rabu kita ngopeni iman. Tapi jangan sampai lupa ya, setiap hari kita tetap harus ngopeni iman, meskipun tidak dengan saya. Ngopeni iman tidak dengan nyanyi, supaya tidak kepanjangan, supaya kuotanya nggak habis. Saya kasihan kalau setiap kita nanti mau ngopeni iman, baru pertengahan kuotanya habis. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini kami boleh memelihara iman kami bersama. Dalam ngopeni iman ini kiranya Engkau memberkati kami, supaya apa yang hendak kami dengarkan ini boleh menjadi penguatan untuk setiap iman kami di tengah pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, puji Tuhan ya. Meskipun tidak yang luar biasa, tidak yang spektakuler, tapi ya biar baik Pak, puji Tuhan. Itulah adalah jawaban yang memang jujur, bahwa tetapi kita tetap menyadari bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah cerita tetangga seorang peternak domba dan pemburu. Peternak ini jelas punya domba-domba, yang domba kecil juga. Pemburu ini punya anjing-anjing liar. Dan ternyata seringkali anjing liar ini melukai domba-domba ini. Nah, peternak ini nggak terima, menegur dong. Menegur pada si pemburu ini. Pak, anjing-anjingmu itu tolong dijaga. Domba-dombaku seringkali diganggu sampai ada yang tersakiti. Jawabannya ketus si peternak, si pemburu ini. Ya siapa suruh kamu gak jaga dombamu sendiri? Gak terima, pulang. Menurutnya sudah benar ya. Tapi perlu kebenaran lagi nih. Kalau ditegur gak bisa, aku akan mengadu kepada hakim di kota. Dia pergi ke kota, kemudian sampailah kepada seorang hakim, lalu dia ngadu tentang hal tersebut. Lalu hakim itu malah menawarkan dua pilihan. Bapak pengen punya saudara atau pengen punya musuh? Loh, saya pengen punya solusi Pak. Oh iya saya tahu, tapi jawab dulu, Bapak pengen punya musuh atau saudara? Memang kenapa? Pertama, kalau Bapak pengen punya musuh, saya akan datang ke sana nggak pakai menegur, saya akan tangkap itu karena sudah mengganggu. Tapi Bapak nanti risikonya akan dibenci orang ini. Kemudian, lah kalau yang saudara Pak, nah kalau saudara ikuti coba solusi dari saya. Coba Bapak pilih dua domba yang masih imut-imut, yang masih kecil. Kan katanya peternak ini punya anak. Coba kasih ke peternak ini, anaknya peternak ini, kasih dua domba yang masih kecil. Oh iya gitu. Akhirnya peternak ini pulang dong, dia mengikuti saran dari hakim itu. Akhirnya dia memilih dua ekor domba yang masih imut-imut, yang masih kecil, yang masih lucu, diberikan kepada anak peternak itu. Wah, anak peternaknya itu senangnya minta ampun, senang sekali. Dan karena anak peternak ini tidak mau, si anak pemburu ini tidak mau dombanya tersakiti karena anjing-anjing bapaknya, akhirnya dia ngomong sama bapaknya, Pak, tolong anjingnya ini dimasukkan ke belakang aja, jangan dikeluarkan, nanti dombaku terluka. Bapaknya nurut dong sama anaknya. Akhirnya benar. Setelah si peternak itu memberi domba, akhirnya anjing-anjingnya itu dijaga di belakang. Akhirnya tidak ada perpecahan, malah mereka saling berkawan, mereka menjadi sahabat yang begitu baik, menjadi tetangga yang baik. Coba kalau tadi akhirnya ingin cari musuh, mereka akan bermusuhan. Cara yang dilakukan oleh si peternak ini sebenarnya benar di awal, menegur lalu kemudian melapor sesuai hukum. Tetapi ternyata tidak tepat. Kenapa? Karena tidak bijak. Karena perhitungan ke depannya, oh nanti akan ada apa di balik ini, nanti akan menimbulkan apa, dia tidak perhitungkan itu. Yang penting yang tak lakukan ini benar. Nah, itu seringkali kita lakukan dalam pengambilan keputusan kehidupan kita. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam apapun itu seringkali kita hanya menomorsatukan yang benar, yang ini, hukumnya ini, peraturannya ini. Tapi tidak bercermin apakah ini bijak atau tidak. Sehingga dulu ketika orang-orang Jawa simbah-simbah dulu ngomong, bener ning ora bener.
seringkali melakukan sesuatu yang benar tapi tidak tepat. Padahal kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan mencintai orang-orang yang bijak. Salah satunya siapa? Raja Salomo. Dia orang yang begitu bijaksana. Ketika dia ditanyai mau minta apa, dia minta kebijaksanaan. Nabi Musa, ketika dia dicemooh dalam segala upaya dan usahanya untuk membersamai orang-orang Israel keluar dari Mesir, tetap dicemooh, diejek, tapi dia tetap melakukannya dengan penuh kebijaksanaan. Nah, pada saat ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan tentang kebijaksanaan dari kitab Yeremia, pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Ini ceritanya Yeremia sedang menegur orang-orang Yehuda. Yeremia 9 ayat 23 dan yang ke-24 saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Menjadi bijak itu sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Akan tetapi kita tidak bisa mengecap bahwa diri kita itu bijak. Contohnya begini, wah saya itu sebagai orang yang bijak, saya nggak bisa. Ketika kita sudah ngomong bahwa kita bijak, kita tidak bijak. Kenapa? Kita jadi orang sombong. Biasanya kalau orang sudah merasa bijak, sudah merasa apa yang dipikirkan dan diputuskannya itu benar, dia tidak akan mau mendengar orang lain. Isinya cuma debat terus, isinya adu argumen terus. Dia hanya mau mendengarkan dirinya. Kenapa? Karena merasa bijak. Sehingga Yeremia mengatakan tidak boleh orang bermegah akan kebijakannya, kebijaksanaannya. Orang nggak boleh bermegah akan itu. Kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena kita hanya boleh bermegah itu bukan ketika kita bijak, tapi ketika apa? Yeremia katakan, tetapi siapa yang mau bermegah? Loh, boleh ya, bermegah itu boleh. Baiklah bermegah karena berikut, yakni bahwa ia memahami dan mengenal aku. Dalam hal ini mengenal Tuhan. Kita boleh bermegah kalau kita mengenal Tuhan. Kita boleh berbangga hati kalau kita mengenal Tuhan. Karena orang kenal Tuhan tidak mungkin orang yang sombong. Indikatornya apa sih orang yang mengenal Tuhan itu? Apakah orang yang ke gereja tidak? Dia adalah manusia yang pergi masuk ke sebuah gedung. Kalau temannya berdiri, ikut berdiri, duduk, ikut duduk. Kalau orang mengenal Tuhan, indikatornya bukan itu. Tetapi indikatornya apa? Yang pertama, dikatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Orang mengenal Tuhan itu tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih setia. Dan otomatis hidupnya itu penuh kasih setia. Itu akan linear, itu akan sejalan, selaras, sehati. Apalagi. Kenapa? Karena kalau orang sudah mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, dia tidak hanya mengenal lewat kesaksian Alkitab, tapi mengenal lewat kehidupannya. Oh, Tuhan itu baik padaku. Otomatis orang yang sudah disentuh oleh cinta kasih Tuhan, hidupnya penuh dengan cinta kasih. Sehingga kalau kita boleh bertanya, lah kalau selama ini apa yang ku omongkan, apa yang ku utarakan, apa yang ku lakukan itu ternyata tidak penuh kasih, siapa yang sedang ku kenal? Iya kan? Kemudian indikator yang kedua, selain menunjukkan kasih setia, Tuhan itu penuh dengan keadilan dan kebenaran di bumi. Kita tahu bahwa Tuhan itu adil dalam segenap rencana dan segala keputusannya, apapun itu. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan keadilan, otomatis kita akan menjadi orang yang juga adil dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam memutuskan. Bukan hanya menuntut keadilan untuk orang lain lakukan, termasuk adil untuk diri sendiri. Ini yang sulit. Seringkali kita ngomong, wah kamu harus minta maaf, kamu harus berbuat ini, tapi dianya sendiri tidak mau. Dia punya standar yang berbeda untuk aku dan orang lain. Kalau dia boleh, kalau saya, kalau dia nggak boleh, kalau saya boleh. Nggak boleh begitu. Kita harus adil terhadap orang, terhadap semuanya, termasuk kepada diri sendiri. Itu indikator yang kedua.
Selain yang pertama tadi apa? Penuh dengan cinta kasih karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Yang kedua, berlaku adil karena Tuhan itu adil. Yang ketiga, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan pun penuh dengan sukacita. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai para pengikut Tuhan, wis otomatis hidup kita itu penuh sukacita. Orang hidupnya penuh sukacita itu apa yang keluar dari dalam diri ya. Yang dipelihara di sini ya, yang dipelihara di hati itu adalah cinta, yang dipelihara di hati adalah sukacita, yang keluar otomatis adalah cinta dan sukacita. Sehingga sekali lagi kita bisa bertanya, kalau yang keluar ini apa, yang dipelihara di dalam apa, kan begitu. Kalau kita itu benar-benar mengimani Tuhan itu mencintai kita, hidup kita itu akan penuh dengan ungkapan syukur. Kita akan sulit untuk berkata kurang dalam kehidupan ini. Misalkan saja rumah, ya Tuhan rumahku itu kurang besar. Jangan-jangan bukan rumahnya yang kurang besar, tapi rasa syukurnya yang kurang besar. Ya Tuhan gajiku kok gak muda-muda sih? Kok gajiku gak naik-naik sih? Jangan-jangan yang kurang itu bukan gajinya, tapi rasa syukur akan gajinya. Tuhan, kok selama pandemi ini begini sih? Jangan-jangan yang kurang itu bukan segala sesuatu dalam pandemi ini, tetapi yang kurang adalah cara kita melihat betapa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah pandemi ini. Indikatornya 3 itu, orang yang mengenal Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih setia, berlaku adil, dan yang ketiga penuh dengan ungkapan syukur. Dan menjadi bijaksana itu bukan hal yang mudah. Betul sekali. Menjadi bijaksana itu bukan hal yang mudah. Untuk itulah Raja sekelas Salomo meminta kepada Tuhan, anugerahkanlah kebijaksanaan. Bahkan Roh Kudus itu juga dikenal sebagai roh yang bijaksana, roh yang menuntun dan menyertai. Oleh sebab itu biarlah kita tetap mencoba berlaku bijak, hidup dalam kebijaksanaan, dan terus memohon kepada Roh Kudus supaya terus menuntun kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Selamat terus mengenal Tuhan, selamat hidup dalam kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Tetap mengasihi, tetap berlaku adil, dan yang ketiga, selalu mengucap syukur. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang begitu mencintai kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menyadari bahwa kami ini jauh dari kata bijaksana, oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang baik dan bijaksana. Bukan hanya menomorsatukan kebenaran, menomorsatukan hukum, peraturan, regulasi, tetapi menomorsatukan kasih dalam segala tindakan kami. Oleh sebab itu ketika kami bersukacita karena kami mengenal Engkau, kami menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih, kami menjadi pribadi yang berlaku adil kepada siapapun termasuk kepada diri kami sendiri, dan kami menjadi pribadi yang penuh dengan ungkapan syukur dalam kehidupan. Kami ingin berdoa di tengah pandemi ini ya Tuhan, berkatilah pemerintah bangsa Indonesia dan seluruh bumi ini. Biarkanlah ya Tuhan, setiap tenaga medis, setiap siapapun yang boleh bekerja sama, boleh senantiasa melakukan yang terbaik, boleh melakukan segala sesuatunya dengan semangat, boleh memutuskan perkara ataupun hal-hal yang begitu penting karena Tuhan menganugerahi mereka dengan cinta dan juga kebijaksanaan. Untuk setiap kami yang saat ini sedang dalam sakit, mohon ya Tuhan di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang tak seperti biasanya, mohon Tuhan memberikan pemulihan kepada setiap kami. Berkatilah obat-obatan, berkatilah makanan minuman yang kami konsumsi. Biarkanlah itu boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini adalah doa kami, ini adalah persetujuan kami dengan-Mu ya Tuhan. Mohon biarlah Tuhan boleh berkenan atas segala apapun yang kami lakukan di dalam rangka kami memelihara iman kami di tengah pandemi ini. Terimalah ya Tuhan segala doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Ya, itu adalah ngopeni iman kita hari ini. Jangan lupa, ngopeni iman itu bukan hanya Rabu, bukan hanya Minggu, tapi setiap hari. Bukan hanya dengan saya, bukan hanya dengan keluarga, tapi tanggung jawab pribadi. Jangan lupa channelnya YouTube Sepanjang ini di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Jadi kalau GKI Sepanjang itu sudah upload sebuah video di YouTube, otomatis dapat notifikasi. Ya, itu Ngopeni Iman kali ini. Sampai jumpa di Ngopeni Iman minggu depan. Shalom.